Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam bagaimana kami mengakhiri tahun 2020 ini. Malam ini adalah malam yang terakhir di tahun 2020 dan kami akan menapaki tahun 2021, tahun yang baru ya Tuhan. Karena itu kami ingin menjadikan firman Tuhan menjadi perenungan bagi kami untuk mengakhiri tahun ini, agar kiranya di tahun 2021 pun kiranya firman-Mu lah yang tetap kami renungkan dan kami pegang untuk menjalani tahun 2021. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini diberi dengan tema firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Manotong do hatani debata ro disaliling nilelengnya. Hari ini kita akan memasuki malam akhir tahun 31 Desember 2020. Hal ini menjadi pertanda bagi kita bahwa sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada yang abadi dan tidak ada yang tetap. Setiap hari pasti berlalu, setiap bulan pasti berlalu, dan setiap tahun juga akan berlalu seperti tahun 2020 ini. Maka kemudian muncul pertanyaan, tidak adakah sesuatu yang abadi atau yang tetap itu? Jawabannya ada. Yang abadi itu adalah firman Tuhan. Walau waktu terus berganti, terus berlalu, namun firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang abadi dan yang tetap. Bagaimanakah firman Tuhan yang abadi itu? Mari kita simak bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini yaitu surat Petrus merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada jemaat yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Hal ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 1 yang disebutkan oleh Rasul Petrus di sini sebagai pendatang. Status pendatang yang disebutkan oleh Petrus bukanlah orang baru atau orang lain bagi Petrus. Namun pendatang dalam hal ini adalah para perantau. Dalam bahasa Yunani disebutkan kepada warga asing yang tersebar. Orang asing dalam hal ini bukanlah maksudnya orang yang lain atau orang asing bagi Petrus. Akan tetapi menunjukkan status mereka sebagai warga sementara atau sebagai pendatang di berbagai provinsi yang disebutkan tadi. Pendatang dalam bahasa Yunani adalah diaspora, yang berarti perantauan. Orang-orang Yahudi yang berada dalam perantauan yang sudah masuk Kristen, bandingkan dalam Yakobus 1 ayat 1. Orang Kristen yang hidup di daerah bukan Kristen, 1 Petrus 5 ayat 9. Kepada mereka lah surat Petrus ini dituliskan oleh Rasul Petrus. Status mereka sebagai pendatang bukanlah hal yang mudah, tetapi akan sangat sulit bagi mereka, apalagi dengan status mereka sebagai pengikut Kristus, yang pada saat itu orang Kristen sangat dibenci dan tidak disukai. Setiap mereka yang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus pasti mengalami penderitaan karena iman mereka. Mereka berada dalam keadaan yang miskin dan menderita dan tertindas dan dibenci oleh dunia ini.
Selama hidup di dunia ini, orang Kristen tidak akan pernah lepas dari masalah penderitaan. Namun bagi orang Kristen sejati, orang yang tetap bertahan, tidak akan pernah tenggelam dalam berbagai pencobaan hidup ini. Sampai berputus asa sekalipun tidak akan pernah. Karena kita memiliki pengharapan akan kepastian keselamatan. Di dunia ini kita boleh memang hidup menderita. Akan tetapi di sorga kelak, kebahagiaan kekal akan menanti kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengingatkan bahwa mereka telah dipilih sesuai dengan rencana Allah, yaitu sejak kekekalan. Pilihan ini bukanlah berdasarkan kepada perbuatan baik yang mereka lakukan, melainkan karena anugerah Allah serta karya Roh Kudus yang membuat mereka dilahirkan kembali ketika percaya kepada Kristus. Tujuannya adalah supaya mereka taat kepada Kristus dan menerima bagian hidup dari Kristus. Rasul Petrus mengirimkannya dengan maksud agar tulisan ini, kitab ini menjadi pegangan bagi pengajaran moral dan rohani kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang Kristen yang tersebar di 5 provinsi itu. Rasul Petrus mengirimkan surat ini agar menjadi pedoman hidup baru sebagai orang yang telah dipilih Allah. Kitab ini sengaja ditulis agar dapat menghibur para pendatang yang telah bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka mengasingkan diri dari kehidupan duniawi. Mereka diajarkan bagaimana mereka harus berperilaku, memuji Allah atas kelahiran baru mereka, menjalin kasih persaudaraan karena mereka sudah lahir baru, dan luhurnya keadaan rohani mereka. Inilah yang akan kita dengarkan dalam ayat 22 sampai ayat 25 ini. Dalam nas khotbah kita kali ini, dalam ayat 22 sampai ayat 25, Petrus mengingatkan bahwa yang pertama, firman Tuhan itu menguduskan dan melahirkan kembali. Dalam ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Dengan menaati firman Tuhan sehingga kita dapat menyucikan diri. Hanya firman Tuhan sajalah yang dapat menguduskan setiap orang. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Namun harus disadari Bapak dan Ibu sekalian, bahwa melakukan firman Tuhan itu bukan karena agar kita beroleh keselamatan, akan tetapi karena kita telah beroleh keselamatan daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus. Kita telah ditebus dan dikuduskan, kita telah dipilih. Inilah yang menjadi iman kita. Maka kita harus menunjukkan ketaatan itu kepada firman Tuhan, menjaga komitmen iman kita dengan menaati firman Tuhan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, Petrus mengingatkan kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Diteruskan lagi dalam ayat 22 ini, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Oleh firman Tuhan, manusia lama telah diubah menjadi manusia baru. Firman Tuhan mengubah hati, mengubah hidup, sehingga perubahan inilah yang menghasilkan kasih persaudaraan yang tidak munafik. Dalam bahasa Yunani disebutkan Philadelphia. Rasul Petrus mendorong mereka untuk mengikuti dan melaksanakan prinsip yang sama. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Karena telah mengenal firman Tuhan, maka tunjukkanlah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih persaudaraan sebagai suatu bentuk manifestasi atau perwujudan dari orang yang telah dipanggil adalah dengan persaudaraan. Orang yang sudah dipanggil menjadi gereja harus memanifestasikan komunitas atau persekutuan ilahi, yakni komunitas Allah yang lahir dari firman yang hidup. Kasih Kristus yang telah mengalir dalam hidupnya akan mengalir pula dalam manifestasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang tulus ikhlas dan dengan segenap hati. Kasih persaudaraan sebagai pengikat komunitas ilahi, walau berbeda latar belakang, suku, bangsa, tingkat sosial, dan tingkat pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di antara saudara-saudara seiman, haruslah kita saling mengasihi dengan kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang demikian akan menjauhi kita dari kepura-puraan, manipulasi, keegoisan, dan kepentingan diri sendiri. Kasih yang demikian juga membuat kita rela berkorban dan mengasihi tanpa pamrih demi kebaikan orang lain.
Di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kasih persaudaraan itu digaungkan kembali dan diserukan oleh Petrus dalam hal ini? Kasih persaudaraan itu sangat penting bagi mereka. Sangat penting sekali bagi mereka untuk saling mengasihi. Kasih persaudaraan. Mengapa sangat penting, Bapak Ibu sekalian? Karena seperti yang disampaikan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 oleh Rasul Petrus, bahwa mereka akan menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pencobaan. Mereka akan mengalami penolakan oleh dunia ini. Bisa saja mereka dibenci oleh dunia ini karena berbagai-bagai persoalan. Oleh sebab itulah sangat penting sekali kasih persaudaraan itu diterapkan, sehingga mereka dapat saling menguatkan dan saling menopang menghadapi tantangan sulit. Sama seperti semangat yang diserukan oleh Rasul Paulus, Bapak dan Ibu sekalian, kepada jemaat yang berada di Galatia. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Justru semangat bersatu ini juga lah yang diajarkan oleh Yesus Kristus, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tertulis dalam Yohanes 17 ayat 21. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Sudah sewajarnya bagi kita untuk menghargai dan membalas kasih Tuhan itu. Untuk itulah kita mesti hidup dalam kebenaran dan mewujudkan iman kita dengan hidup saling mengasihi, termasuk mengasihi mereka yang belum percaya, agar suatu hari mereka juga mengalami kasih Kristus. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, Rasul Petrus mengingatkan akan bagaimana kesia-siaan manusia duniawi. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat 24. Setelah memberikan penjelasan tentang keunggulan manusia rohani yang sudah diperbaharui sebagai orang yang lahir kembali, maka Bapak dan Ibu sekalian, Rasul Petrus memperlihatkan suatu kontras yang sangat berbeda, yaitu tentang kesia-siaan manusia duniawi beserta segala perhiasan dan keuntungan yang ada di dalamnya. Rasul Petrus mengatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Tiada apapun juga Bapak dan Ibu sekalian yang dapat membuat manusia menjadi makhluk yang kuat dan teguh, kecuali dengan dilahirkan kembali dari benih yang tidak panah, yaitu firman Allah. Firman Allah akan mengubah kehidupan manusia menjadi makhluk yang paling luhur, yang kemuliaannya tidak akan pudar seperti rumput dan bunga yang disebutkan di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Akan tetapi akan bersinar seperti malaikat. Manusia dalam semarak dan kemuliaannya yang megah tetaplah makhluk yang bertambah layu, memudar, dan akan mati. Secara keseluruhan, semua yang hidup adalah seperti rumput. Dalam memasuki dunia ini, dalam kehidupan dan kejatuhannya, ia serupa dengan rumput. Hal ini juga tertulis dalam Ayub 14 ayat 2 dan Yesaya 40 ayat 6-7. Bahkan dalam segala kemuliaannya, kemuliaan itu seperti bunga dan rumput. Ketika manusia memiliki kemuliaan yang mungkin menurut dia suatu kemuliaan yang sangat besar, akan tetapi marilah kita ingat Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kemuliaan itu pun adalah seperti bunga dan rumput yang suatu saat bisa layu dan kering. Atau mungkin sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, kecerdasan, keindahan, kekuatan dan kegigihan dan kekayaan dan juga kehormatan yang ada dalam diri manusia itu, semua ini hanyalah seperti bunga dan rumput Bapak dan Ibu sekalian, yang akan segera layu dan mati. Jadi firman Tuhan ini juga menjadi pengingat bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita mengejar kecerdasan dan keindahan, kekuatan, kegigihan dan kekayaan, atau apapun segala pernak-pernik yang ada di dunia ini, bahwa semuanya itu adalah seperti bunga dan rumput yang akan segera layu dan akan segera mati. Satu-satunya cara untuk membuat makhluk yang akan binasa ini tetap teguh dan tidak panah adalah dia harus menyambut dan menerima firman Tuhan. Sebab firman inilah yang tetap, yang merupakan kebenaran yang kekal. Dan jika kita terima, maka akan memelihara kehidupan kita sampai pada kehidupan yang kekal, dan akan tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Rasul Petrus kembali mengingatkan kita bahwa firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 25.
Rasul Petrus menegaskan bahwa firman Allah yang melahirkan kembali orang percaya itu adalah firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Itu dikatakan di ayat 23. Firman Allah adalah firman yang hidup dan yang kuat. Bisa kita lihat dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah menjadi sarana kehidupan rohani untuk memulai kehidupan rohani dan bertekun di dalamnya. Firman itu akan menghidupkan dan menggerakkan orang-orang yang percaya dalam menjalankan kewajiban setiap kehidupan kita. Sampai kelak kita akan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Kemudian Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa firman Allah yang tetap itu adalah firman yang kekal, firman yang benar, abadi, dan selalu berdiam di dalam hati orang-orang yang diperbaharuinya untuk selama-lamanya. Ketika kita menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu akan memperbaharui kehidupan kita, agar bagaimana kita hidup layaknya orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman Tuhan juga akan tetap hidup di dalam hati kita sampai kepada selama-lamanya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita selalu memegang dan berpegang teguh firman Tuhan yang tetap dan kekal sampai selama-lamanya, agar firman ini menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian, lantas dari nasihat Rasul Petrus dalam ayat 22 sampai ayat 25 ini, apakah yang bisa kita renungkan Bapak dan Ibu sekalian secara khusus di malam akhir tahun 2020 ini? Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin sulit ini, banyak tantangan yang kita hadapi secara manusia dunia maupun secara iman kita. Kecanggihan teknologi dan zaman ini tidak hanya sebagai sebuah peluang yang membawa nilai positif, akan tetapi juga banyak sekali perubahan yang terjadi karenanya, termasuk nilai-nilai hidup. Karena itulah era ini disebut juga sebagai era disrupsi. Sudah sangat sulit sekarang ini untuk melihat mana nilai yang baik dan yang tidak baik. Bagi semua orang sekarang nilai itu serba relatif. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Ditambah lagi semakin banyak saja cobaan yang kita hadapi hari demi hari untuk mempertahankan keberimanan kita karena berbagai-bagai hal. Namun haruslah kita sadari Bapak dan Ibu sekalian bahwa semua itu adalah yang fana. Semua itu seperti bunga dan rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Dalam hal inilah kita harus selalu memegang firman Tuhan sebagai firman yang tetap, yang abadi untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun yang lama, tahun 2020. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ini pula menjadi pertanda bagi kita akan ketidakabadian waktu dan segala kesibukan-kesibukan yang ada di dunia ini. Semuanya pasti berlalu. Ya, demikianlah selalu waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Namun dalam waktu yang terus berlalu itu, kasih Tuhan tetap sama, firman Tuhan tetap sama. Barangkali banyak cobaan dan tantangan yang kita hadapi di tahun 2020 ini. Terlebih-lebih Bapak dan Ibu sekalian, akibat pandemi COVID-19 yang mengubah tatanan hidup kita dalam sekejap, mengubah segala rencana kita, memaksa kita untuk berpikir bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, menyerang kehidupan kita, menyerang ekonomi kita, pekerjaan dan seluruh sendi kehidupan kita. Lantas pada siapakah kita akan berpegang di masa-masa sulit seperti ini Bapak dan Ibu sekalian? Hanya pada firman Tuhan sajalah kita harus berpegang. Segala kesusahan yang ada di dalam dunia ini, khususnya di tahun 2020, marilah kita buat menjadi pelajaran untuk menapaki kehidupan yang baru di tahun 2021. Meskipun tahun berubah, namun ingatlah bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan ini menjadi pesan bagi kita agar dalam menjalani tahun 2021 ke depan, hanya firman Tuhan sajalah yang harus kita pegang. Amin Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan kesempatan yang sangat indah untuk mendengarkan firman-Mu ini, yang mengajarkan kami tentang keabadian dan ketetapan firman Tuhan. Walaupun waktu berlalu, hari berlalu, bulan berlalu dan tahun berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu berpegang pada firman-Mu. Di dalam semua kehidupan kami yang fana ini, dalam semua waktu yang berlalu, segala rutinitas yang berlalu, akan tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah ini menjadi pengingat bagi kami, agar kami selalu berpegang di tengah-tengah kehidupan yang serba fana ini. Haruslah kami memegang firman Tuhan secara teguh sebagai pedoman bagi kami, agar kiranya Tuhan, hidup kami bukan menjadi hidup yang fana, akan tetapi hidup yang menjadi berarti, sehingga kami juga dapat menerapkan kasih persaudaraan bagi saudara-saudara kami. Dan ajarlah kami kiranya Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, secara khusus sebentar lagi kami akan menapaki tahun yang baru, tahun 2021. Ajarlah kami ya Tuhan untuk di tahun itu pun selalu berpegang pada firman-Mu, bahwa dalam menjalani hari-hari kami kelak ke depan di tahun 2021, hanya Engkau sajalah pegangan kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menapaki tahun 2021 ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.